Halo semuanya, ya kita semua tahu ya kalau misalnya Pokemon fosil kayak Omanite ataupun Kabuto itu harus dibangkitkan dari batu gitu kan. Namun penelitian desain dan Pokédex menunjukkan adanya Pokemon biasa yang ditemukan di alam liar, tapi kayaknya mereka ini adalah fosil hidup. Mereka nggak berasal dari fosil sebenarnya, tetapi secara biologi dan sejarah mereka adalah fosil hidup. Dan aku telah menyiapkan beberapa Pokemon tersebut, yang dimana mereka Pokemon biasa, tapi kayaknya mereka ini fosil hidup yang udah bertahan gitu kan. Jadi kalau kalian penasaran, karena yang di nomor 1 itu nggak terduga. Tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Corsola. Corsola diadaptasi dari terumbu karang. Struktur tubuhnya yang bercabang dan tekstur kayak batu kapur adalah ciri khas Anthozoa purba ya. Laut yang tercemar menyebabkan cabang Corsola patah dan tidak dapat tumbuh kembali. Banyak yang punah pada akhirnya. Terumbu karang sendiri adalah organisme tertua di bumi dengan sejarah 500 juta tahun. Corsola bentuk dari Johto adalah populasi yang masih bertahan, sementara Galarian Corsola adalah bukti fosilisasi gitu. Ketika lingkungannya rusak, spesiesnya punah dan berubah menjadi tipe ghost. Ini membuktikan Corsola sangat sensitif terhadap perubahan zaman. Shackle. Desain Shackle ini merupakan gabungan kura-kura, jamur, dan batu ember gitu ya. Cangkangnya keras dan tertutup rapat kayak ember yang mengawetkan kehidupan gitulah intinya. Shackle dapat hidup hingga 1000 tahun gitu. Ia menyimpan beri di dalam cangkangnya untuk difermentasi. Umur panjang dan tidak adanya evolusi menunjukkan Shackle adalah spesies yang stabil secara evolusi. Tubuhnya sudah paling optimal sejak zaman purba sehingga tidak perlu berubah ya. Kemampuannya menyimpan makanan dalam waktu lama adalah adaptasi dari era ketika makanan sulit ditemukan. Jadi ya bisa dibilang Shackle ini ya fosilnya Pokemon gak sih? Tropius. Tropius terinspirasi dari Sauropoda dan juga Brontosaurus gitulah. Lehernya panjang, tubuhnya besar, dan memiliki buah di lehernya kayak kantung mengkandan gitulah intinya. Tropius adalah Pokemon rumput terbang terbesar. Bentuk tubuhnya tidak efisien untuk era modern sebenarnya, tetapi sangat cocok untuk zaman kapur di mana tumbuhan tinggi merajalela gitu kan. Dan fakta bahwa ia memakan buah dari tubuhnya sendiri adalah perilaku herbivora purba gitu. Ia hidup terisolasi di daerah tropis, sama kayak fosil hidup yang bersembunyi di habitat khusus gitulah intinya. Relican. Relican adalah representasi 1:1 dari ikan coelacanth di dunia nyata. Bahkan namanya berasal dari kata relik yang berarti peninggalan gitu. Relican telah hidup selama 100 juta tahun tanpa perubahan bentuk. Sisiknya yang keras dapat menjadi fosil. Ini contoh paling jelas. Coelacanth di dunia nyata dikira punah bersama dinosaurus, tetapi ditemukan masih hidup di laut dalam. Dan Relican memiliki fungsi yang sama di dunia Pokemon itu sendiri. Ia adalah bukti hidup dari era Mesozoikum gitu ya, karena ia tidak memiliki evolusi juga. Dunsparce. Dunsparce sebenarnya didasarkan pada Tsuchinoko gitu, yaitu makhluk mitos dari Jepang dan juga ular purba gitulah intinya. Ia memiliki sayap kecil yang tidak berfungsi dan juga bor di ekornya yang juga kurang berfungsi sebenarnya. Dunsparce sendiri telah hidup di dalam gua selama ribuan tahun. Ia menggali tanah dengan ekornya untuk membuat sarang gitu. Dan ciri kayak sayap kecil menunjukkan Dunsparce adalah sisa evolusi gitu ya. Dahulu mungkin ya leluhurnya bisa terbang atau menggali lebih baik gitu kan. Setelah ribuan tahun hidup di gua, ia kehilangan kemampuan tersebut. Dan ini adalah proses yang sama kayak hewan-hewan gua di dunia nyata gitulah intinya. Meganium. Meganium adalah evolusi akhir Chikorita. Desainnya terinspirasi dari Sauropoda berleher panjang kayak Diplodocus gitulah intinya. Ditambah ada bunga di lehernya. Aroma dari bunga di leher Meganium dapat menenangkan pertengkaran dan menyegarkan hati. Ya, berbeda dengan Typhlosion dan juga Feraligatr yang agresif, Meganium memiliki postur damai dan juga lambat. Ia adalah strategi bertahan hidup herbivora besar di era purba. Ukurannya besar, gerakannya lambat, dan ia mengandalkan ketenangan untuk bertahan. Bunga di lehernya berfungsi seperti adaptasi simbiosis dengan tumbuhan gitulah intinya. Claydol.
Claydol terinspirasi dari patung tanah liat Dogu dari periode zaman Jepang gitulah intinya, dan juga kayak UFO gitu sebenarnya. Tubuhnya simetris dan tidak memiliki organ dalam. Claydol dikatakan terbuat dari lumpur yang dihidupkan 20.000 tahun lalu. Ia bergerak dengan kekuatan psikis lah intinya. Claydol bukan organisme biologis sebenarnya. Ia adalah artefak. 20.000 tahun menempatkannya di zaman es gitu. Ia adalah fosil budaya. Ya sama seperti kita menemukan patung kuno gitu kan. Claydol adalah bukti peradaban purba yang masih bergerak. Lapras. Lapras adalah plesiosaurus gitu. Ciri utamanya adalah leher panjang, 4 kaki kayak dayung gitu, dan cangkang di punggungnya. Lapras hampir punah karena terlalu banyak diburu. Ia sangat cerdas dan dapat memahami bahasa manusia. Status hampir punah adalah ciri utama dari fosil hidup. Kecerdasannya yang tinggi ini menunjukkan ia telah hidup berdampingan dengan manusia selama ribuan tahun. Bentuk tubuhnya tidak berubah sejak era Mesozoikum, menjadikannya kayak Loch Ness-nya dunia Pokemon gitulah intinya. Torkoal. Torkoal adalah gabungan kura-kura dan juga semacam batu bara gitulah intinya. Cangkangnya retak dan mengeluarkan asap, mirip kayak gunung berapi. Torkoal tinggal di gunung berapi, di mana ia menyemburkan asap hitam untuk melindungi dirinya dari musuh. Kura-kura adalah salah satu reptil tertua di dunia. Torkoal membawa ini lebih jauh dengan beradaptasi di habitat ekstrim. Gimana nggak ekstrim coba, gunung berapi. Lingkungan ini tidak hanya banyak berubah selama jutaan tahun. Cangkangnya yang keras kayak batu bara adalah adaptasi untuk menahan panas gitu. Jadi kayak nggak mudah punah nggak sih? Kalau kena meteor pun nggak yang bikin dia langsung KO. Magikarp. Desain Magikarp memang sangat-sangat sederhana. Ya ini disengaja ya. Ia mewakili bentuk kehidupan paling dasar dan primitif sebenarnya. Dan dikatakan Magikarp adalah Pokemon paling lemah. Namun ia dapat hidup di air tercemar dan melompat tinggi untuk melarikan diri. Magikarp adalah kunci dari semua evolusi akuatik. Kelemahannya adalah strategi. Ia tidak enak dimakan, dapat hidup di mana aja, dan bereproduksi sangat-sangat cepat. Ketika terdesak, ia bahkan bisa berevolusi menjadi Gyarados, predator purba gitu. Magikarp adalah bukti bahwa untuk bertahan hidup jutaan tahun, ya dia nggak perlu kuat. Dia hanya perlu tidak punah aja gitu. Dan itu berhasil. Dan itulah beberapa Pokemon biasa yang sebenarnya mereka ini adalah fosil hidup ya. Di dunia Pokemon itu sendiri mereka ini masih eksis lah gitulah intinya. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Dan kita ketemu lagi di pembahasan lainnya. Aku pamit dulu. Dadah.